Pemateri kesan. Dit, jawaban lanjut ya. Ya, oke Manda. Hai, saya Raditya dengan NIM 02062321107. Saya sebagai pemateri ketiga. Halo, nama saya Muhammad Alfiansa dengan NIM 0206232083. Saya adalah pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus 9 Manajemen Organisasi akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Pengambilan keputusan. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu hilang, kamu berubah. Dulu kurus, sekarang gak. Ini saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah fungsi terpenting dari pergerakan actuating, bahwa dikatakan inti dari organisasi adalah kepemimpinan pengambilan keputusan. Selain itu, menurut Wong dan Bruhe tahun 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih pemilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Sementara menurut Xiaojian dalam Hasan tahun 2002, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya, ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Yang kelima, pemilihan dan penentuan alternatif. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan yang diambil. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya ada teori-teori pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif. Pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif. Yang kedua ada teori inkremental. Teori ini dalam pengambilan keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus mempertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengamatan terpadu. Mixed scanning theory. Beberapa kelemahan tersebut menjadi konsep yang baru yang seperti dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aita Ezioni, yaitu pengamatan terpadu mixed scanning sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan yang baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang metode pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yaitu kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussions. Biasanya metode ini sering dilakukan oleh para pemimpin yang terkesan militer, yang mempunyai beberapa keuntungan jika seorang pemimpin tersebut menggunakan metode ini dalam pengambilan keputusannya, yaitu cepat. 2. Pendapat ahli atau expert opinion. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan dalam hal politik, pangan, teknologi, dan lain-lain. Sangat beruntung jika sebuah organisasi ada pendapat seorang ahli yang berkompeten dalam bidangnya tersebut. Juga sangat membantu untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. 3. Kewenangan setelah diskusi atau authority rule of the discussions, yaitu setelah diskusi. Metode ini hampir sama dengan metode yang pertama, tetapi perbedaannya terletak pada lebih bijaknya pemimpin yang menggunakan metode ini
dibandingkan dengan metode yang pertama. Maksudnya, sang pemimpin selalu mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. 4. Kesepakatan atau konsensus. Dalam metode ini, sebuah keputusan akan diambil atau disetujui jika di dalam proses pengambilan keputusan telah disepakati oleh semua anggota organisasi secara transparan atau tujuan keuntungan bagi setiap anggota, sehingga semua anggota setuju dengan keputusan tersebut. Selanjutnya, tentang jenis-jenis pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. 5. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Selanjutnya saya melanjutkan dari pemateri kedua. Faktor-faktor pengambilan keputusan. 1. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Setiap keputusan jangan berorientasi kepada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. 4. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. 5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 6. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 7. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. 9. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Kemudian ada peran dan fungsi manajer dalam pengambilan keputusan. 1. Peran manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai pemimpin, sebagai pengelola sumber daya alam, dan sebagai penyelesaian konflik. 2. Fungsi manajer dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pengarahan, dan 4. Fungsi pengendalian. Kesimpulan dari pengambilan keputusan yaitu dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas organisasi. Keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dengan keputusan tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut dapat diselesaikan dengan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Anak kamu satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang